Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas hasil pertandingan yang jujur aja saya sendiri masih agak susah percaya. Iya, hasil yang bikin semua prediksi jadi kelihatan ngaco ya. Banget. Kita bicara soal Manchester Derby. Hasil akhirnya Manchester United 2, Manchester City 0. Di Old Trafford pula. Itu dia. Saya ulangi ya. MU 2, City 0. Ini bukan sekedar kemenangan, ini kayak anomali kosmik di Liga Inggris. Betul. Dan misi kita hari ini adalah membongkar anomali ini. Sumber utama kita, analisis super detail dari kanal YouTube Bola Bung Binder, yang benar-benar membedah strategi di baliknya. Analisisnya tajam banget itu. Nah, pertanyaan besarnya buat Anda dan buat kita semua, gimana caranya tim yang lagi terseok-seok gitu bisa tiba-tiba melumpuhkan mesin perangnya Pep Guardiola yang 13 pertandingan terakhir nggak terkalahkan? Itu dia pertanyaannya. Dan untuk benar-benar ngerasain betapa gilanya hasil ini, kita harus lihat dulu konteksnya. Kondisi kedua tim sebelum tanding. Oh iya bener, jomplang banget kan? Jomplang. Ini kayak cerita David lawan Goliat, tapi Goliatnya bahu aja menang 10-1 di pertandingan sebelumnya. Gila. Manchester City itu datang ke Old Trafford dengan rekor gak terkalahkan di 13 laga terakhir. Di semua kompetisi loh, mereka lagi di puncak, lagi tajam-tajamnya, favorit mutlak gak ada debat sama sekali. Sementara itu di sisi lain, Manchester United, aduh, Nah, gimana tuh kondisinya? berantakan. Mereka baru menang sekali dalam 6 laga terakhir di kandang sendiri di Old Trafford, baru aja disingkirkan Brighton dari Piala FA, dan yang paling parah, mereka baru aja mecat pelatih Ruben Amorim. Jadi ini pertandingan debutnya pelatih interim ya, Michael Carrick. Tepat. Pertandingan pertama dia sebagai pelatih sementara. Bayangin tekanannya. Laga pertama langsung lawan rival sekota yang lagi on fire. Sebagian besar orang mungkin udah mikir, wah ini bakal dibantai nih. Pasti. Saya juga mikir gitu. Makanya, pas peluit akhir bunyi dan skornya 2-0 untuk United, ini bukan cuma soal 3 poin. Ini kejutan besar. Dan ini yang harus kita cari tahu, gimana mungkin ini bisa terjadi. Oke, ini dia. Kalau saya dengar kata interim, terus lawannya City, di kepala saya langsung, oke, parkir bus total. Bertahan habis-habisan ya. Pasti. Numpuk 10 pemain di kotak penalti, terus berharap keajaiban. Tapi dari analisis Bung Binder ini, Carrick justru ngelakuin hal sebaliknya. Dia ngelawan api pakai bensin. Haha, itu istilah yang pas. Gila kan? Nantang tim penguasa bola kayak City pakai pressing tinggi. Itu kan kayak cari mati. Nah, disitulah letak kejeniusan pertamanya. Ini bukan pressing yang membabi buta gitu kan? Ah, oke. Carrick nerapin yang namanya intelligent pressing. Jadi pemain United tuh nggak lari ke sana kemari tanpa arah. Mereka punya pemicu. Pemicu, maksudnya gimana? Begitu ada pemain City di tengah dapat bola, terus dia berbalik badan, nah saat itu jebakannya nutup. 1, 2, bahkan 3 pemain United langsung ngerubungin, motong semua opsi operan. Wah, Analisis di sumber kita itu ngegambarinnya pas banget. Para pemain United bermain seolah-olah mereka belum digaji selama 3 bulan. saya suka analogi itu. Laper banget ya mainnya. Laper, agresif, dan mereka menangin hampir semua duel 50-50. Itu bener-bener mematikan sumber kehidupan City ya kan? Penguasaan bola yang nyaman itu. Mereka kan suka banget operan-operan pendek dari belakang, bangun ritme pelan-pelan. Betul. Tapi dengan pressing kayak gitu, ritmenya hancur sebelum jadi. Ini kayak nyoba nyusun puzzle di tengah gempa bumi. Analogi yang sempurna. Dan ini maksa pemain-pemain City yang biasanya tenang banget, bikin kesalahan-kesalahan elementer. Salah umpan, kelamaan megang bola. Keputusan jadi buru-buru ya? Tepat. Sumber kita bahkan ngelontarin pertanyaan retoris yang nusuk banget. Apalah artinya ball possession jika tidak bisa menciptakan banyak peluang berbahaya dan justru mengakhiri pertandingan dengan sebuah kekalahan? Jelep, itu ngerangkum semuanya sih. Penguasaan bola City mungkin tinggi, tapi itu steril possession. Penguasaan bola yang mandul. Betul. Tapi tunggu dulu, ini kan Manchester City. Mereka punya pemain super kreatif, Foden, Silva. Pasti ada dong momen mereka bisa lolos dari pressing awal itu. Rencana Carrick selanjutnya apa? Tentu ada. Dan disinilah lapisan kedua dari taktiknya kelihatan. Pas City berhasil lewatin garis tengah, United nggak panik. Oke. Mereka langsung ganti mode. Jadi mode pertahanan yang disiplin dan rapi banget. Mereka bikin 2 lapis pertahanan yang rapet, maksa City mainnya jadi ke sayap. Dipaksa melebar ya? Iya.
Tapi begitu bola masuk ke area sayap, pemain-pemain United langsung numpuk di dalam dan sekitar kotak penalti. Celah kecil apapun langsung ditutup. Hasilnya? Hasilnya, ya pemain kreatif City jadi frustrasi. Cuma bisa oper-operan di luar kotak penalti, nggak bisa nembus ke dalam. Dan korban terbesar dari taktik berlapis ini adalah sang predator utama, Erling Haaland. Iya. Saya nonton pertandingan itu dan saya sampai harus cek susunan pemain lagi di HP. Saya pikir mata saya salah. Haha, dikira nggak main ya? Ternyata dia memang ada di lapangan, cuma ya itu, nggak kelihatan. Hahaha, Bung Binder di analisisnya juga bilang gitu. Dia benar-benar diisolasi. Sepanjang laga, Haaland cuma dapat 1 peluang, itu pun tendangannya diblok sama Lisandro Martinez. Dibuat nggak berkutik sama sekali. Sama sekali, bahkan ada celetukan di analisisnya yang bilang Haaland itu kayaknya masih di dalam kantongnya Lisandro Martinez sampai akhirnya ditarik keluar sama Pep. Wow. Kalau striker sekelas Haaland sampai harus diganti karena nggak bisa ngapa-ngapain, itu bukti paling manis dari berhasilnya sebuah rencana pertahanan. Oke, jadi mereka berhasil matiin air di hulu pakai pressing dan bangun bendungan yang kokoh di pertahanan. Tapi kan percuma kalau mereka nggak punya ember buat nampung airnya. Gimana mereka ngubah kerja keras bertahan ini jadi serangan? Nah, ini dia kunci kemenangan kedua dan mungkin yang paling impresif. Sumber kita nyorot perbaikan drastis di recovery negatif. Apa itu? Transisi cepat pas kehilangan bola. Ini kan penyakit menahun United di bawah Ten Hag dan Amorim. Oh iya benar, sering banget kita lihat. Pas mereka kehilangan bola, pemainnya kayak diam dulu sebentar, ada jeda gitu sebelum reaksi. Nah, itu dia. Lawan jadi gampang banget ngelancarin serangan balik. Sebentar, ini yang saya nggak ngerti. Masalah transisi negatif ini kan udah jadi masalah kronis berbulan-bulan. Kok bisa Carrick, seorang pelatih interim, benerin ini cuma dalam hitungan hari? Apa yang dia lakuin di latihan yang nggak dilakuin pelatih sebelumnya? Ini soal taktik atau lebih ke mentalitas? Kemungkinan besar sih dua-duanya. Secara taktis, kayaknya ada instruksi yang jelas banget. Begitu bola direbut, jangan mikir panjang. Langsung ke depan. Gu, bahkan Luke Shaw, mereka tuh nggak nunggu bola. Tapi udah langsung lari nyari ruang di belakang garis pertahanan City. Yang emang cenderung tinggi ya? Betul. Secara mentalitas, ini soal kepercayaan. Carrick kayaknya berhasil ngeyakinin para pemain kalau kecepatan itu senjata utama mereka buat ngelukain City. Dan itu terbukti mematikan banget ya. Buat Anda yang lagi dengerin, coba deh nanti tonton lagi cuplikan gol-golnya. Jangan cuma lihat finishingnya, tapi prosesnya. Dari bola direbut sampai jadi peluang, itu cuma hitungan detik. Mari kita bedah gol pertama Buemo sebagai contoh sempurna. Oke. Serangan itu awalnya dari United ngerebut bola jauh di area pertahanan mereka sendiri. Dalam sekejap, situasinya jadi 4 lawan 2. 4 pemain United lawan 2 back City. 4 lawan 2, gila. Bruno Fernandes yang bawa bola punya pilihan ngoper ke Amad Diallo di kanan. Tapi visinya luar biasa. Dia lihat lari nusuknya Buemo dari kiri dan langsung ngasih asis mateng yang diselesain pakai first time shot. Dingin banget. Dari bertahan total di kotak penalti sendiri, jadi situasi 4 lawan 2 di kotak penalti lawan. Cuma dalam beberapa detik. Itu efisiensi yang mengerikan. Brutal. Brutal itu kata yang tepat. Dan gol kedua dari Dorgu juga polanya sama. Berawal dari umpan pemain pengganti, Huni, yang dimasukin buat nambah energi. Dan kecepatan juga ya. Betul. Umpannya ke Dorgu yang dengan tenang nyelesain peluangnya. Ini bukan kebetulan. Ini pola yang dilatih dan dieksekusi sempurna. Skor 2-0 ini kan udah telak ya. Tapi ada satu bagian dari analisis Bung Binder ini yang bikin saya benar-benar melongo. Ternyata skor akhir itu sangat menipu. Benar-benar menipu. Skor 2-0 itu bikin pertandingan ini kelihatan kayak kemenangan taktis yang solid. Tapi kalau kita bedah jumlah peluang bersihnya, kita nggak ngomongin kemenangan solid. Terus? Kita ngomongin potensi pembantaian. Bayangin ya, sumber kita ini ngerinci, selain 2 gol sah, ada sundulan Harry Maguire yang kena mistar. Oke, 1. Ada tendangan Amad Diallo yang kena tiang. 2. Dan ini yang paling gila, ada 3 gol lain yang dianulir wasit karena offside. Tipis banget. 3 gol dianulir. Jadi, secara teknis mereka masukin bola ke gawang City 5 kali. Betul. Jadi kalau aja Dewi Fortuna sedikit lebih mihak ke United, laga ini bukan 2-0. Bisa jadi 4-0, 5-0, atau bahkan 6-0. Wow. City benar-benar dihancurkan ya berarti. Dalam hal penciptaan peluang berbahaya, iya.
Di sisi lain, City dengan semua penguasaan bolanya cuma mampu bikin satu peluang bersih sepanjang 90 menit. Ini pelajaran taktis soal efektivitas lawan estetika. Bener juga, City mungkin mainnya indah, tapi malam itu United main buat menang. Tepat. Dan buat main kayak gitu, nggak bisa cuma ngandelin taktik di papan tulis. Perlu prajurit di lapangan yang ngejalaninnya sampai titik darah penghabisan, kan? Tentu, kemenangan ini dibangun di atas performa individu yang heroik. Analisnya nyorot beberapa nama. Ada Harry Maguire yang main sampai kepalanya berdarah-darah tapi nolak diganti. Gila. Ada Lisandro Martinez yang jatuh bangun, tackle sana-sini. Di tengah, Bruno Fernandes sama Casemiro itu kelihatan capek banget di akhir laga, sampai ngos-ngosan. Karena mereka lari terus selama 90 menit. Jangan lupain Dorgu. Pemain yang sering dikritik ini disebut main seolah punya 3 paru-paru. Energinya nggak habis-habis. Duet Casemiro sama Kobbie Mainoo di tengah juga disebut partnership yang luar biasa solid. Ini tipe penampilan di mana semua pemain ngasih 110%. Benar-benar berjuang untuk setiap jengkal rumput ya. Dan kita juga harus adil. Kalau bukan karena kiper City, Donnarumma, skornya bisa lebih memalukan lagi. Ada satu momen krusial di babak kedua, dia bikin penyelamatan ganda yang luar biasa. Oh, yang itu ya? Pertama, dia nepis tendangan super keras Amad Diallo. Bola rebound jatuh ke kaki Casemiro yang udah bebas. Tapi pakai refleks kilat, Donnarumma bangkit lagi dan mentahin tendangan kedua. Itu satu-satunya hal yang nyelamatin City dari kehancuran total malam itu. Bisa dibilang begitu. Oke, jadi setelah kemenangan dramatis ini, gimana dampaknya ke peta persaingan di Liga Premier? Pasti ngeguncang papan atas kan? Dampaknya lumayan signifikan. Buat Manchester United sendiri, ini suntikan moral yang luar biasa. Kemenangan ini ngelambungin mereka ke posisi 4 besar, zona Liga Champions. Meskipun masih nunggu hasil Liverpool ya. Betul. Tapi yang terpenting, ini ngasih harapan kalau musim mereka tuh belum berakhir. Dan buat perebutan gelar juara, ini hadiah besar buat Arsenal. Pukulan telak buat City. Tepat sekali. Kekalahan ini bikin jarak poin Arsenal di puncak sama City jadi melebar, 6 poin. Bisa jadi 9 poin kalau Arsenal menang. Itu ruang bernapas yang vital banget buat Arsenal. Sangat. Tapi, Bung Binder juga ngasih peringatan penting. Sejarah nunjukin, kekalahan telak kayak gini biasanya bakal bikin City ngamuk. Monster yang terluka ya. Mereka bakal ngerespons dengan rentetan kemenangan besar. Persis. Jadi, Arsenal gak boleh lengah sedikit pun. Mereka harus tetap waspada, dan yang terpenting, konsisten. Bola sekarang benar-benar di tangan mereka. Kalau gitu, mari kita rangkum ya. Dari analisis sumber kita, ada 3 pilar utama di balik kemenangan fenomenal MU ini. Pertama, semangat juang kolektif. Semangat yang luar biasa. Para pemain main sebagai satu unit. Kedua, kejeniusan taktis Michael Carrick yang simple tapi brilian, pressing cerdas, dan transisi secepat kilat. Dia benar-benar ngalahin Pep Guardiola dalam adu strategi. Dan yang ketiga, efektivitas yang klinis. United mungkin gak megang bola, tapi setiap mereka maju, mereka bikin bahaya nyata. Jadi ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini sebuah pernyataan. Betul sekali. Sekarang kami mau dengar dari Anda. Pembahasan ini gak akan lengkap tanpa perspektif kalian sebagai penikmat sepak bola. Buat Anda para pendukung Manchester United, apa momen atau aspek dari permainan ini yang paling bikin Anda bangga dan optimis? Apakah semangat juangnya? Atau kecerdasan taktiknya? Nah, Dan buat Anda para pendukung Manchester City, menurut Anda di mana letak kesalahan utama tim Anda malam itu? apa ini cuma hari yang buruk aja? Atau Anda melihat ada masalah mendasar yang lebih dalam yang perlu dikhawatirkan Pep Guardiola? Kami tunggu banget pandangan kalian. Tentu saja. Dan sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah konsistensi. Kemenangan ini memang sebuah mahakarya. Tapi, apakah ini adalah fajar dari kebangkitan Manchester United di bawah arahan baru? Tanda kalau mereka telah kembali? Atau, apa ini cuma sebuah percikan brilian sesaat? Sebuah anomali indah sebelum mereka balik lagi ke performa yang nggak menentu? Hanya waktu yang akan menjawab. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.